Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Datang untuk Melayani, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sengaja memilih ayat ini untuk melakukan refleksi tentang arti melayani. Sudah kerap kali kita dengar janji-janji calon-calon pemimpin yang minta dukungan untuk dipilih oleh rakyat, dibungkus dengan ungkapan bahwa mereka akan melayani rakyat untuk mensejahterakannya. Tetapi yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah sinisme yang muncul di antara rakyat. Setelah mereka terpilih, mereka lupa akan janji-janji mereka. Sejauh mana kebenaran dari ungkapan tersebut perlu kita kaji. Namun, setidaknya keraguan itu bisa menjadi bahan refleksi untuk para calon pemimpin yang akan maju pada pemilu kepala daerah mendatang. Tidak demikian dengan apa yang dikerjakan oleh asisten rumah tangga atau PRT. Mereka memang dibayar untuk melayani majikan atau tuan yang mempekerjakan mereka di rumahnya. Memang miris hati kita kalau terjadi penganiayaan terhadap para PRT itu. Miris juga kalau ada PRT yang menyakiti atau menyiksa anak-anak majikannya, atau juga ada yang mengambil kesempatan untuk mencuri harta tuannya dan melarikan diri. Saudara-saudari terkasih, beberapa waktu yang lalu kita juga menyaksikan di televisi adanya demo terhadap pengesahan rancangan undang-undang PPRT atau Perlindungan Pembantu Rumah Tangga. Mengapa sampai terjadi penundaan? Itu adalah keputusan politis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kembali pada tema permenungan kita, bahwa melayani sesungguhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam rumah tangga saja kita harus menemukan semangat melayani itu. Sewajarnya suami melayani istri, istri melayani suami, ayah ibu melayani anak-anak mereka. Memang akan muncul masalah kalau salah satu pihak hanya mau dilayani, tetapi tidak mau melayani. Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan dengan berfirman, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bukankah ini sesuatu yang tidak lazim? Biasanya seorang tuan dilayani oleh para hambanya. Bukankah office boy juga melayani para karyawan di sebuah perusahaan? Bawahan melayani atasannya, PRT melayani majikannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus
mengatakan hal itu untuk para muridnya yang sedang marah kepada Yakobus dan Yohanes yang meminta haknya untuk kelak boleh duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kemuliaannya. Tentang hal itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa keinginan mereka tidak dapat dipenuhinya, sebab itu adalah hak prerogatif Allah Bapa. Bapalah yang akan memutuskannya. Tetapi kepada para muridnya, Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Apakah para murid itu mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Untuk membuat mereka paham akan sabdanya itu, Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa Dialah contoh yang harus mereka lihat, bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Suatu hari Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka sebuah teladan untuk mereka. Bukan mereka yang membasuh kaki Yesus, melainkan Yesuslah yang membasuh kaki mereka ketika Ia mengundang mereka merayakan Paskah bersamanya. Sekalipun hal itu sempat diprotes oleh Petrus yang tidak mau dibasuh kakinya, akhirnya ia taat juga. Saudara-saudari terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi pada malam Kamis Putih dalam rangkaian Trihari Suci, imam yang memimpin biasanya memperagakan kembali kisah teladan dari Tuhan Yesus yang membasuh kaki para rasulnya. Bapak Suci Fransiskus juga membasuh kaki para perwakilan umat yang ikut merayakan perayaan Ekaristi di Vatikan. Di Gereja Basilika Santo Petrus, peristiwa ini disiarkan ke seluruh penjuru dunia dan dapat disaksikan oleh siapa saja. Menarik bahwa ada seorang imam yang bukan hanya membasuh kaki umat yang memerankan para rasul, imam itu juga mencium kaki mereka. Imam misionaris dari Jerman yang aku kenal sebagai Pater Kurt Barth SVD melakukan hal itu. Pemandangan itu sangat mengesan di hatiku sebagai salah seorang anak didiknya sampai hari ini. Kalau Yesus saja melakukan perbuatan seorang pelayan dengan melayani kita dan menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita harus terpanggil untuk melakukan hal yang sudah dicontohkannya. Maka sudah tepatlah sabdanya, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Karya pelayanan seperti Yesus harus dimulai dari dalam rumah tangga Kristen. Suami istri harus saling melayani, bukan mau menang sendiri atau minta dilayani. Di paroki-paroki, di lingkungan gereja yang lebih kecil, imam, ketua wilayah, ketua lingkungan sewajarnya melayani dan bukan minta dilayani. Akhirnya, di antara kita harus ditumbuhkan semangat melayani seperti teladan Yesus.
apakah aku sudah menyadari panggilanku untuk melayani seperti teladan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jauhkan kami dari kepentingan pribadi dalam karya pelayanan mengikuti Yesus, melainkan berilah kami semangat untuk melayani sebagaimana yang diteladankan Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.